Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat. Perkenalkan, nama saya Erna Yuli Astuti, NPK 48702201187090, LPK Universitas PGRI Semarang, NIM 202525535452. Saya sebagai peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas PGRI Semarang. Saya sebagai guru mata pelajaran bimbingan konseling di MTS Negeri 8 Sragen kelas 8 fase D. Di sini saya akan melaksanakan UKIN dengan layanan bimbingan konseling klasikal dengan materi sosialisasi bullying dengan pendekatan problem based learning, dan UKIN layanan bimbingan individu dengan materi motivasi belajar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mbak Fajrina. Mari silakan masuk. Sip. Tumben sekali Mbak Fajrina, ya Allah. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah. Ini jam pelajaran siapa? Bu Zuri Ismawati. Bu Juli Ismawati, berarti bahasa Indonesia ya? Oke. Oke. Berapa jam? 2 jam. Tadi sudah izin sama Bu Juli? Sudah. Alhamdulillah. Kok tumben sekali Mbak Fajrina datang ke ruang BK, ada apa ini? Mau cerita aja, Bu. Mau cerita. Oke. Tapi sebelum kita cerita, gini ya Mbak, Bu Erna sampaikan dulu. BK itu ada beberapa asas ya. Yang pertama, asas kesukarelaan. Yang kedua, ada asas keterbukaan. Yang ketiga, kejujuran. Dan yang keempat, asas kerahasiaan. Terima kasih sekali Bu Erna ucapkan kepada Mbak Fajrina, karena tanpa harus ada pemanggilan, berarti Mbak Fajrina sudah menggunakan satu asas, yaitu asas kesukarelaan untuk datang ke ruang BK bertemu dengan Bu Erna. Terima kasih. Terus yang kedua, kita akan menggunakan asas keterbukaan. Oke. Kalau seandainya Mbak Fajrina sudah niat masuk ke ruang BK, berarti Mbak Fajrina harus terbuka dengan Bu Erna. Apapun yang mau diceritakan, monggo, silahkan. Yang ketiga, ada asas kejujuran. Bu Erna harap selain keterbukaan, Mbak Fajrina juga menggunakan asas kejujurannya, ya. Nggak usah malu, nggak usah takut. Intinya anggap Bu Erna adalah temennya Mbak Fajrina, yang insya Allah asas kerahasiaan atau asas yang terakhir insya Allah Bu Erna pegang, ya. Jadi apa yang kita bicarakan pada hari ini, apa yang kita obrolkan, kita sharing, kita bicarakan, mencari solusi atas permasalahan yang sedang Mbak Fajrina lakukan, itu insya Allah rahasia. Hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu. Itu mungkin Mbak, paham ya? Oke, kalau begitu monggo Bena dengan kelonggaran hati, keluasan hati bercerita. Yang penting tadi Mbak Fajrina sudah izin ya? Oke, alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih. Yuk silakan bercerita Mbak Fajrina. Akhir-akhir ini, Bu, nilai saya jadi turun. Terus waktu di rumah juga saya sering diomelin sama mama, soalnya nilai saya turun. Padahal kan saya ngerasanya juga saya sudah belajar yang serius, juga saya udah ngerasa yang semaksimal mungkin. Tapi kenapa kok hasilnya masih gitu-gitu aja? Itu memang hasilnya memang kurang ya bagi Mbak Fajrina ya. Untuk kesehariannya atau ada beberapa mata pelajaran aja yang kurang menurut Mbak Fajrina? Beberapa mata pelajaran. Beberapa mata pelajaran, berarti tidak semua kan masih bisa mengejar ya. Oke, sebelumnya ini Mbak Fajrina kelas 9E. Oke, 9E itu adalah 9, ibarat kata juga banyak tantangannya ya, karena memang pilihan teman-temannya juga lumayan pindah-pindah dulu dari kelas yang 8E ya, 8E juga, berarti kan teman-temannya agak berat ya persaingannya. Oke, bagus sih sebenarnya, nggak masalah. Untuk kelas 8 dulu Mbak Fajrina juga bagus. Nah cuman gini Mbak Fajrina,
emang beberapa hari terakhir ini Bu Erna memang mengamati ya, semua anak sih, bukan Mbak Fajina aja. Salah satunya Mbak Fajina itu memang banyak kegiatan. Ya, apalagi ini di bulan Agustus. Di bulan Agustus itu kan banyak kegiatan yang kita lakukan, baik itu di madrasah maupun di luar madrasah. Ya toh, salah satu contohnya apa yang di luar madrasah? Kayak kemah. Oh, betul, kemah di tanggal 14 ya, 13-14. Terus apa lagi? Olimpiade juga yang keluar ke itu Bu, luar sekolah juga. Oh, kamu juga ikut, Mbak Fajina ikut Olimpiade yang online ya. Iya. Oke, berarti ada 2 kegiatan di luar ya. Apalagi yang selain itu Mbak? Ada kemah, terus ada Olimpiade, Iya. terus ada lagi nggak? Nggak ada. Kumpulan remaja gitu, Mbak Fajina ikut nggak? Biasanya ikut. Oh, biasanya ikut 1 bulan sekali kan? Kalau kumpulan remaja, oke, kumpulan remaja. Kalau menurut Bu Erna, kumpulan remaja nggak begitu ya, karena ini hanya 1 bulan sekali. Terus kemah ini yang agak menguras tenaga dan pikiran tentunya ya. Kalau Olimpiade juga sama sih untuk mempersiapkannya. Kok hebat sekali Mbak Fajina, ikut kemah masih bisa ikut Olimpiade. Ya Allah, keren loh Mbak. Berarti kamu punya semangat yang luar biasa sebenarnya nggih. Ini Bu Erna boleh tanya nggak? Boleh. Untuk mata pelajaran apa menurut Mbak Fajina yang kira-kira nilainya yang paling merosot gitu apa? Matematika Bu. Matematika. Selain itu Fisika matematika, fisika, ada lagi? sama biologi. Oh, biologi. Wow, berat semua ya, ada matematika, IPA dan biologi. Oh, fisika ya tadi ya, fisika dan biologi. Oke, Mbak Fajina. Ada kemah, ada Olimpiade, ada kumpulan remaja. Itu yang di luar ya. Terus yang di dalam madrasah. Apa yang Mbak Fajina ikuti? OSIS Bu. OSIS. Oke, OSIS ya. OSIS itu sebagai jembatan antara guru dengan siswa. Jadi sebenarnya luar biasa. Aplaus terbaik untuk Mbak Fajina karena sudah menjadi jembatan kami sebagai Bapak Ibu guru dengan siswa yang lain. Nah, dari sini salah nggak kalau Bu Erna mengatakan ternyata Mbak Fajina itu terlalu banyak kegiatan? Nggak salah sih Bu, soalnya Kamu menyadari ya? iya. Kamu menyadari itu? Sudah paham? Paham. Oke, berarti Mbak Fajina titik pertama sudah memahami, oh ternyata saya banyak kegiatan di dalam sekolah maupun di luar. Oke, di dalam madrasah maupun di luar madrasah. Sebenarnya ini kegiatan positif semua sih yang Mbak Fajina ikuti ya. Yang pertama ada OSIS, yang kedua ada kemah, yang ketiga ada Olimpiade, yang keempat ada kumpulan remaja. Untuk OSIS, memang kalau seandainya OSIS itu kan hampir setiap bulan ya ada rapat OSIS. Juga Bapak Ibu guru ketika ada sesuatu yang perlu dibutuhkan pasti juga OSIS, mengundang OSIS ini. Kayak razia juga OSIS gitu kan. Nah, padahal itu berlaku setiap bulannya. Terus kemah, berarti ini yang sedikit menguras tenaga itu ada di kemah. Iya Bu. Iya, oh banget oh iya. Karena apa? Kita di bulan yang sangat padat kegiatan, ya. Iya. Ada kemah, berarti kamu dewan toh, Iya. dewan latihan kemah setiap hari. Bu Erna sampai tahu ketika Bu Erna mau pulang, wah anak-anak masih semangat sekali, tapi luar biasa, semangat kalian hebat-hebat sekali. Nggak apa-apa Mbak, gini, kita menyadari sebenarnya bulan Agustus, bulan padat kegiatan. Terus ini mumpung Mbak Fajina masih di tahap awal ya, kelas 9, masih di 2 bulan pertama. Juli kita masuk di pertengahan, terus ini baru Agustus, akhir Agustus. Mari kita benahi dari sekarang ya. Apalagi kegiatan ini sudah mulai sedikit hanya ikut di OSIS dan dewan setiap minggu di hari Sabtu ya tentunya, karena di hari Sabtu setiap hari Sabtu kelas 7 pramuka wajib, dimana dewan itu kan yang bertanggung jawab. Oh iya, oke. Mari ditata ulang Mbak Fajina. Mbak Fajina di rumah ada jadwal pelajaran? Ada. Jadwal pelajarannya berbentuk apa? Kertas ditempel.
Oh, ditempel. Ya. Poin plus buat Mbak Fajina. Poin pertama sangat bagus karena apa, Mbak Fajina sudah berusaha untuk membuat jadwal pelajaran semenarik mungkin. Silakan ditempel di kamar atau di ruang TV atau di ruang belajar. Selama ini Di ruang belajar. di ruang belajar. Oke, bagus. Sudah membuat jadwal ditempel, otomatis poin pertama sudah masuk ya. Nah, yang kedua, pembagian waktunya sekarang. Oke. Jadi gini Mbak, ketika kita menginginkan nilai akademik yang bagus, otomatis kita juga harus mempunyai waktu yang bagus, belajar yang efektif. Oke. Kalau satu jadwal sudah dapat, bagus. Yang kedua, waktu pembagian waktu. Monggo. Kira-kira Mbak Fajina sanggup tidak untuk mereview ulang, membuat jadwal ulang, jurnal lah. Oh, setiap hari ketika saya berangkat sekolah pagi, pulang sore, sampai rumah ngapain, harus apa, itu kira-kira sanggup nggak untuk membuat jurnal kira-kira? Sanggup Bu. Sanggup ya, karena itu poin yang kedua yang akan kita bahas. Jadi Mbak Fajina berusaha ketika pulang sekolah, apa yang harus saya lakukan? Oke. Ya. Karena Mbak Fajina pulangnya kan 1:30, pulang sekolah sampai rumah jam 2. Rumahnya Mbak Fajina deket kan? Oke, deket dari madrasah, otomatis nanti bisa terjangkau 2 jam. Jam 2 sudah sampai rumah, otomatis istirahat sebentar sampai sholat asar. Sholat asar selesai, jam 2 sampai rumah, istirahat sebentar sampai sholat asar. Makanya Mbak Fajina jam 3 sholat asar, bangun sholat asar, mandi, segera keluarkan semua buku yang ada di dalam tas Mbak Fajina. Silakan dibuka ulang pelajaran yang hari itu tadi pagi yang Mbak Fajina pelajari, ya, diulas kembali. Ada tugas apa, ada PR atau tidak, ada ulangan apa, tadi ada catatan apa, diulas kembali Mbak Fajina. Diulas kembali, berarti jurnal yang pertama membuka atau mengulas pembelajaran di pagi hari. Silakan nanti ditulis ya. Setelah itu sholat asar sudah, jurnal juga apa, membuka feedback yang tadi pagi sudah, sore hari bisa mandi, terus ngaji, sholat maghrib. Agak ini Mbak, maaf ya, tapi nggak mengganggu kan ya? Karena nggak batuk sih sebenarnya. Jadi gini, sholat maghrib, kalau sholat maghribnya di masjid atau di rumah? Di rumah. Tapi murojaahnya tetap kan? Oke, ngajinya juga tetap kan? Bagus. Setelah sholat, ngaji sebentar, setelah itu belajar lagi. Ya, ditata ulang. Intinya ditata ulang Mbak Fajina membuat jurnal ulang. Oh, pulang sekolah saya harus feedback pelajaran. Setelah itu saya bisa sholat. Setelah itu habis maghrib, habis sholat, habis ngaji, baru nanti kita mengulang atau mengulas jadwal untuk esok hari. Ya. Ingat, jangan melakukan SKS. Apa itu SKS? Oke, sih berarti masih ingat ya pelajaran kelas 8. Jangan melakukan sistem kebut semalam. Ya, kasihan kamunya Mbak Fajina. Nanti kalau ada ulangan, kamu dandapan, ya toh. Di sinau netok kalau ada ulangan aja. Sinau kalau ada PR aja. Okay. Kalau tadi sore itu ada PR dan tadi pagi ada PR, kamu kerjakan langsung. Enak sekali. Enaknya di mana ketika malam hari seperti ini? Ya, ketika kamu jadwal, oh ternyata tugasku udah tak kerjain dulu, gitu loh. Makanya enak, makanya langsung bisa belajar yang lainnya untuk esok hari. Gitu. Untuk pembelajaran diulang kembali, terus mempersiapkan jangan SKS. Tidurnya juga jangan kemalaman. Okay. Biasanya tidur di rumah jam berapa? Jam 10. Jam 10. Tapi siang bisa tidur kan? Bisa. Oh, bisa tidur siang ya. Oke, jam 10 tidur. Bangunnya jam berapa Mbak Fajina? Jam 4.
Jam 4 pagi? Iya. Oh luar biasa, padahal kita subuhnya 4:30 loh ya, baru adzan, tapi jam 4 sudah bangun. Luar biasa, membantu orang tua dulu. Iya. Membantu orang tua tetap ya. Pekerjaan rumah jangan pernah dilupakan, karena memang itu salah satu bentuk kebaktian Mbak Fajina kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah. Tuh. Oke, kira-kira Mbak Fajina dengan apa yang Bu Erna sampaikan di depan, kira-kira sudah ada gambaran belum? Oh iya, saya harus membuat jurnal nih, jurnalnya seperti ini, gitu sudah ada? Sudah ada gambaran ya? Sudah. Berarti bisa diaplikasikan dong ya? Bisa. Nanti sampai rumah bisa loh ya? Bisa. Ya, atau nanti ketika istirahat lah, oh kamu punya poin-poin penting dulu apa yang harus saya kerjakan. Iya. Nah, untuk menata waktu biar dapat belajar secara efektifnya gitu. Berarti semuanya terstruktur gitu loh Mbak. Iya. Pulang sekolah saya ngapain, harus ngapain, saya main HP berapa menit atau berapa jam, itu juga harus diatur ya, tanpa mengurangi sebagai kewajiban sebagai anak, membantu orang tua kita gitu nggih. Iya. Kira-kira sanggup ya untuk membuat jurnal Sambil. ya. Terus gini Mbak, selanjutnya untuk masalah orang tua, kira-kira orang tua sejauh apa yang memarahi Mbak Fajina? Cuma marah-marah biasa aja sih Bu. Kok ini kok nilainya bisa turun aja. Oh, gini, untuk masalah orang tua ada dua alternatif Mbak untuk orang tua. Yang pertama, Mbak Fajina bisa ngomong, perbaiki komunikasi Mbak Fajina dengan orang tua. Ibu, mama ya panggilnya, mama, papa, gini Fajina punya masalah. Mungkin memang nilai Fajina turun. Itu tadi sudah komunikasi dengan guru kita. Kemungkinan memang permasalahannya adalah terlalu banyak kegiatan. Tapi Fajina mohon jangan dikurangi kegiatan Fajina. Fajina akan membuat jurnal, akan memperbaiki sistem waktu pembelajaran Fajina. Jadi itu kayak Mbak Fajina punya janji diri sendiri dengan orang tua juga, gitu nih. Ngobrol sama orang tua, sampaikan keluh kesah Mbak Fajina. Intinya Fajina juga tidak mau terkurangi kegiatan, tapi Fajina juga berjanji akan membuat belajar Fajina lebih terstruktur, gitu loh. Punya jurnal, ya, jurnal harian itu harus, gitu nih. Itu yang pertama, bisa ngomong langsung pada orang tua. Atau kalau Mbak Fajina kurang berani, alternatif yang kedua, boleh tidak orang tuanya Bu Erna panggil ke madrasah? Gak usah deh Bu. Kenapa? Bicara aja langsung ke mama. Berarti Mbak Fajina berani ya? Oke, bagus. Berarti Mbak Fajina sudah ada kesadaran dan kemauan, keberanian untuk mengutarakan permasalahan Mbak Fajina kepada orang tua. Oke, tidak masalah. Berarti ini Bu Erna tinggal menunggu hasilnya, ya, hasil dari struktur pembelajaran Mbak Fajina jurnal. Kalau boleh, Bu Erna 1 minggu sekali lah. Bu Erna akan pantau ya, pantau 1 bulan ke depan, ya. Selama 1 bulan ke depan, Bu Erna akan pantau setiap minggu Mbak Fajina kirim jurnal Mbak Fajina setiap minggunya ke Bu Erna. Ya, bisa secara langsung tertulis atau via WA, di foto aja Bu, ini jurnalnya Fajina, foto kirim ke Bu Erna, nanti kita evaluasi bareng gitu nggih. Jadi mulai hari ini nanti nggih pulang sekolah, mumpung ini masih hari Selasa ya Mbak ya, udah diperbaiki dari sekarang, silakan ditata ulang. Nanti jurnalnya setiap hari Sabtu nggih, kita sepakat ya hari Sabtu Mbak Fajina kirim ke Bu Erna. Bisa langsung melalui tertulis boleh, atau lewat via WA juga boleh gitu. Terus nanti hasil evaluasi akademiknya, nilainya, Bu Erna akan berkomunikasi dengan guru mapel, terutama yang Mbak Fajina sebutkan tadi, ada matematika, fisika, dan biologi. Itu semua mata pelajaran berat gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting Mbak Fajina tetap bersemangat, jangan pantang menyerah. Kegiatan yang positif boleh ya, boleh, nggak ada yang melarang, karena itu memang nilai positif dari Mbak Fajina sebagai nilai tambahan sebenarnya. Jadi yo bagus-bagus aja sih kalau Bu Erna
menyambutnya dengan wah luar biasa gitu loh. Apalagi badan Mbak Fajina kecil gitu tapi semangatnya luar biasa, kumpul dengan teman, hasilnya juga memuaskan loh kemarin ya toh. Iya. Kita dapat juara ya. Iya. Juaranya dari pramuka, juaranya apa aja Mbak? Banyak sih Bu. Oh banyak, apa aja itu? Seperti itu pensi untuk yang laki-laki kita dapat juara 1. Oh pensi yang laki-laki ya juara 1. Terus untuk yang semapur putra putri kita dapat juara 2 dan juara 3. Oh luar biasa. Lah pensi untuk ceweknya yang putri ini dapat nggak? Enggak dapat. Oh nggak dapet, nggak apa-apa. Yang penting nanti tahun depan bisa diperbaiki lagi. Oke, gitu. Ini fokus ya Mbak. Fokus pemahaman. Ada membaca dan dipahami. Terus yang kedua ada apa tadi? Latihan soal. Latihan soal. Yang ketiga Fokus. fokus. Sudah paham? Sudah. Oke. Nah sekarang gini. Dari awal kita pembahasan penemuan ya, berarti ini kita sudah menemukan ini akademik Mbak Fajina merasa akademiknya menurun. Ternyata dari mana? Dari kegiatan-kegiatan. Banyak kegiatan. Meskipun sebenarnya kita tidak membatasi ya, boleh saja Mbak Fajina mengikuti kegiatan, tapi harus pandai membagi waktu. Dengan cara itu tadi membuat jurnal harian yang akan Mbak Fajina lakukan mulai hari ini dan akan dipantau BK selama 1 bulan ke depan. Jangan lupa loh ya, jadi Bu Erna nggak usah nagih Mbak Fajina mana nih, jurnalnya mana, nggak usah ya. Jadi langsung Bu ini jurnalnya Bu Erna. Karena apa? Bu Erna tidak hanya menangani Mbak Fajina, ada beberapa teman Mbak Fajina juga yang bersedia dengan kesukarelaan hatinya, kesediaan hatinya untuk datang ke sendiri dengan masalah yang berbeda juga. Ya, jadi kalau nanti Mbak Fajina mengandalkan Bu Erna tagih, Mbak mana nih jurnalnya nih? Nah itu nanti malah jadinya, waduh, kok Fajina orang stok ke saya ini, gitu. Tahu-tahu ini sudah hari Rabu, oh ini sudah hari Jumat, nanti tidak kelewat gitu. Kalau 2 minggu sekali kayaknya terlalu panjang gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya 1 bulan sekali gitu nggih. Jadi gini, masih ada bulan selanjutnya yang bisa digunakan Mbak Fajina sebagai belajarnya lebih efektif lagi ya, masih ada waktu. Insya Allah saya yakin dengan kemampuan Mbak Fajina untuk menata jurnal dan waktu Mbak Sabrina jadi terstruktur, insya Allah bisa. Saya yakin bisa. Yakin kan pada diri Mbak Fajina sendiri. Saya bisa. Saya harus membuktikan dengan banyak kegiatan tidak menutup kemungkinan saya untuk mendapatkan nilai akademik yang baik, gitu ya. Terus lagi, yang keempat, ada nggak belajar kelompok? Ada. Di mana? Di rumah atau di sekolah? Di madrasah, di rumah. Berarti belajar kelompoknya Mbak Fajina itu dengan teman-teman yang di rumah, bukan di madrasah. Berarti bisa bertukar pikiran ya dengan teman-teman dari sekolah lain ya. Bisa. Oke. Tapi sama enggak kelas 9 juga? Sama Bu. Oh sama, berarti masih bisa ya. Oke. Ada belajar kelompok, ada itu enggak, ada ketuanya atau ada yang memberitahu atau kalian sekedar sharing aja? Sekedar sharing aja sih Bu. Sharing, jadi ini aku ada tugas gini, ini aku nggak tahu gimana gitu, jadi kayak tukar pikiran ya satu sama yang lain. Ada berapa orang Mbak? Ada 7 orang. 7 orang. Itu biasanya satu minggu berapa kali belajar kelompoknya? Kalau nggak sibuk bisa 5 kali, kalau nggak 6 kali. Oh 6 kali, 5 kali. Kalau sibuk berapa kali? Biasanya sih 3 sampai 4 kali aja. Oh 3 sampai 4 kali aja ya. Intensitasnya berapa jam? Biasanya 2 jam sampai 3 jam. Luar biasa loh, itu berarti habis maghrib itu ya. Iya. Habis maghrib 3 jam. Oh makanya tidurnya agak kemalaman, capek juga gitu loh. Tapi it's okay sih Mbak, nggak masalah ya, karena sekarang sudah terkurangi di kemah, mulai ditata lagi. Olimpiadenya juga ikut terus ya. Terus kumpulan remajanya karena 1 bulan, oke sih masih aman gitu ya. Oke,
setelah sekian panjang lekter kali tinggi itu tadi ya Mbak, wah terlalu banyak ya. Kalau gitu kita sampai menyiapkan karirnya Mbak Fajina juga loh, ini secara tidak langsung kita menyiapkan karirnya Mbak Fajina, karena mulai dari SMA kita perhitungan dari sekarang, disiapkan dari sekarang. Mbak Fajina sudah bisa menarik garis bawahnya. Harus apa kan Mbak Fajina? Harus bisa mengatur waktu. Oke, mengatur waktu, perbaiki waktunya ya. Terus dengan apa itu tadi? Dengan membuat jurnal. Mbak Fajina sudah memahami ya? Sudah menyadari kalau akademiknya Mbak Fajina menurun karena lagi banyak kegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti tolong disampaikan kepada orang tua sendiri ya. Oke, kasih pemahaman orang tua. Terus yang ketiga, solusinya adalah mengatur waktu dengan yang baik. Oke, terima kasih banyak Mbak Fajina. Bisa dipahami yes? Oke. Kalau begitu, karena sudah 1 jam pelajaran Mbak, nanti nggak enak juga sama Bu Yuling ya. Kok ini anak lama sekali, izinnya ke BK, disuruh ngapain sama Bu Erna gitu loh ya. Ini ada hasil evaluasi bimbingan kita nih Mbak hari ini. Bu Erna minta tolong dibantu, nanti silahkan diisi nama konselingnya siapa, kelas berapa, sekolahnya jelas ya. Tolong diisi nanti untuk sebagai bahan evaluasi Bu Erna dalam memberikan konseling kepada Mbak Fajina. Gitu nggih? Monggo bisa diisi. Nama lengkap ya Mbak, jangan nama panggilan. Dibiasakan untuk mengisi nama itu nama lengkap. Nama lengkapnya Mbak Fajina dong ya. Iya. Kelasnya ditulis, sekolahnya walaupun sudah tahu ya, tapi nggak apa-apa sih, Bu Erna masih butuh gitu. Silakan dipahami, pelan-pelan dijawab, dicentang aja. Oke. Ini ada konseling ya, tanda tangan. Ini tanggalnya diisi hari ini tanggal 26 Agustus. Oke. Terus ini nama terangnya Mbak Fajina, tanda tangan. Banyak Mbak Fajina, izin menulis tanda tangannya Bu Erna ya. Oke, alhamdulillah selesai juga konseling kita hari ini ya Mbak Fajina. Semoga Mbak Fajina puas dengan hasil konseling hari ini. Semoga juga Mbak Fajina bisa mengaplikasikannya di kehidupan Mbak Sabina sehari-hari. Bu Erna tunggu jurnalnya sebagai tindak lanjut selanjutnya. Nanti kalau 1 bulan lagi ya Mbak, kita akan mengevaluasi apakah ada peningkatan atau tidak. Gitu ya. Sekali lagi Bu Erna terima kasih sekali karena Mbak Fajina dengan kelonggaran hati bersedia untuk datang ke ruang BK, karena sebenarnya pada dasarnya kami mengharap anak-anak seperti Mbak Fajina untuk datang ke ruang BK itu dengan kelonggaran hatinya sendiri-sendiri. Dan minta maaf ya apabila apa yang Bu Erna sampaikan ada salah-salah katanya, mohon dimaafkan, ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan, karena Bu Erna juga pada dasarnya manusia biasa. Oh ya, sampai lupa, Bu Erna terus berduka cita nggih atas meninggalnya kakek ya.
semoga beliau husnul khotimah, Mbak Fajina juga sabar, orang tua, keluarga semuanya kuat insya Allah. Terima kasih banyak ya Mbak Fajina. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelas mengikuti KBM seperti biasa. Ya, terima kasih banyak.